akan terjadi di masa depan kalau Pak Prabowo akhirnya mengatakan bahwa dia adalah muridnya Jokowi, dia dipersiapkan oleh Jokowi. Dan untuk itu saya harus sampaikan di sini betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saya merasa saya disiapkan benar-benar. Dipersiapkan oleh Jokowi, bukan dipersiapkan oleh rakyat ternyata. Bukan dipersiapkan oleh akal sehat ternyata. Bukan dipersiapkan oleh konstitusi ternyata. Bukan dipersiapkan oleh demokrasi ternyata. Jadi kalau kita bikin refleksi bahwa pada akhirnya kita mesti melawan terhadap kedunguan politik, terhadap keangkuhan kekuasaan. Jadi bayangkan argumen dari Mahkamah Konstitusi bahkan tidak paham basis dari pengertian nepotisme. Pelanggaran berat etik dalam pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tidak serta-merta dapat menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut. Jadi kedunguan 5 hakim ini terbaca pada ketidakmampuan mereka bahkan untuk mengenali istilah yang paling primer, yaitu kekuasaan harus dihasilkan melalui kompetisi. Nepotisme tidak ada kompetisi. Oh iya, tapi kan Gibran dipilih oleh rakyat. Itu semuanya yang memilih itu rakyat. Yang menentukan itu rakyat. Yang mencoblos itu juga rakyat. Bukan kita, bukan elit, bukan partai. Dia potong logikanya. Dipilih oleh siapa? Oleh rakyat. Disodorkan oleh siapa? Oleh bapaknya. Kan problemnya disodorkan oleh siapa? Melalui proses yang buruk di Mahkamah Konstitusi itu. Nah itu yang menimbulkan pertanyaan pada kita. Kalau begitu Gibran itu siapa? Anaknya Jokowi? Bukan. Ponakannya Paman Usman? Bukan. Lalu siapa? Kan bukan nepotisme, bukan keponakan, bukan nephew. Jadi bayangkan argumen dari Mahkamah Konstitusi bahkan tidak paham basis dari pengertian nepotisme. Dinasti Jokowi masih berlanjut. Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Beruntung Pak Prabowo ucapkan itu, sehingga kita tidak akan lagi tagih dari Prabowo oposisi itu. Karena Jokowi sendiri mengatakan bahwa Indonesia tidak memerlukan oposisi. Dan kelihatannya Prabowo mengambil kembali isu itu. Karena Prabowo mengatakan, saya dipersiapkan oleh Pak Jokowi. Walaupun kita tahu bahwa mungkin sekali Pak Prabowo berubah pikiran ketika dia sudah dilantik sebagai presiden di bulan Oktober. Tetapi konsistensi seseorang itu diukurkan di awal dia memperoleh mandat rakyat. Bahwa beliau yang sudah dinyatakan sebagai presiden, dipersiapkan oleh Jokowi. Bukan dipersiapkan oleh rakyat ternyata. Bukan dipersiapkan oleh akal sehat ternyata. Bukan dipersiapkan oleh konstitusi ternyata. Bukan dipersiapkan oleh demokrasi ternyata. Jadi kalau kita bikin refleksi bahwa pada akhirnya kita mesti melawan terhadap kedunguan politik, terhadap keangkuhan kekuasaan. Jadi Anda bayangkan seseorang bisa memprediksi bahwa akan ada kekacauan di 2024 kalau hukum itu tidak diasuh oleh ibunya, yaitu filosofi. Itu yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Sekedar mendalilkan, tetapi tidak tahu konsekuensi dari dalil itu. Seringkali dan selalu dalil para pengacara, 02 terutama, di Mahkamah Konstitusi, memakai prinsip bahwa hanya hukum positif yang boleh menjadi acuan pertengkaran di Mahkamah Konstitusi. Kan itu kan, hukum positif. Jangan pakai filsafat, apalagi filsafat yang dianjurkan oleh Rocky Gerung. Apa itu hukum positif? Kita di Indonesia memakai hukum positif, mengenal hukum positif melalui doktrin Hans Kelsen. Anda baca tentu itu. Hans Kelsen orang Jerman. Dan di situ dimulai kekacauan cara berpikir kita tentang hukum. Seandainya saya terangkan pada si pemilik cincin bahwa Hans Kelsen yang dipelajari oleh dia itu adalah murid dari Immanuel Kant yang filsuf besar dunia. Mungkin cincinnya langsung cair, copot. Kalau istilah yang saya ucapkan, si Raja Cincin nyari ke Google dan dia akan tanya pada Wendra, apa benar begitu? Presiden RI terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi memiliki peran yang besar dalam kesuksesannya memenangkan pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Menurut Prabowo,
Pengalamannya yang 2 kali dikalahkan oleh Presiden Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019 membuat ia memutuskan untuk belajar bersama ayah dari Gibran Raka Buming Raka itu. Prabowo mengaku bahwa Jokowi sangat teliti selama mempersiapkan dirinya dalam Pilpres 2024. Dalam pernyataannya, Menteri Pertahanan atau Menhan itu bahkan memuji ketelitian Jokowi berkali-kali. Saya harus sampaikan di sini betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saudara-saudara sekalian, beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti, kata Prabowo dikutip dari Detik News pada Minggu 28 April 2024. Beliau sangat teliti, mungkin karena itu saya kalah 2 kali sama beliau. Lanjutnya, Presiden terpilih berusia 72 tahun itu mengatakan, jika 2 kali kalah maka tidak ada salahnya bagi seseorang untuk belajar dari orang yang menang. Prabowo juga menyebut bahwa ia merasa dipersiapkan secara serius oleh Presiden Jokowi untuk maju sebagai Presiden Indonesia selanjutnya setelah belajar. Saya juga tidak kalah akal. Kalau 2 kali kalah, lebih baik kita belajar dari orang yang menang. Tapi sampai sekarang pun beliau memperhatikan dan saya merasa saya disiapkan benar-benar, ujar Prabowo. Sebelumnya, Prabowo menghadiri halal bihalal yang dilaksanakan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Prabowo mengaku bahwa ia sedang merumuskan hingga belanja masalah sambil menunggu pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Saat ini menunggu penyerahan mandat yang final tanggal 20 Oktober yang akan datang. Masa ini kami gunakan sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya untuk menyiapkan diri, kata Prabowo. Kami belajar masalah, kami kumpulkan pada pakar, kami diskusi dengan semua unsur untuk kami rumuskan langkah-langkah. Sehingga tanggal 20 Oktober nanti dengan penyerahan mandat tidak akan vakum, tidak akan ada waktu yang terbuang, sambungnya. Menanggapi hal tersebut, prediksi berbeda justru diungkapkan Rocky Gerung. Rocky Gerung memprediksi hubungan baik antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto tak akan berlangsung lama. Hubungan mereka akan retak, disertai pertengkaran, terutama terkait ego politik masing-masing. Awalnya, Rocky Gerung mengatakan pertengkaran antara Jokowi dengan Prabowo itu menyangkut keberlangsungan proyek IKN yang bisa jadi terbentur dengan program makan siang gratis. 2 program ini menyedot anggaran dari APBN sangat besar. Jokowi tentu akan mendorong IKN tetap berjalan. Sementara Gerindra menginginkan program makan siang gratis cepat terrealisasi. Artinya ada pertengkaran antara Jokowi dan Prabowo. Dan tentunya pasti akan terjadi. Kenapa? Karena APBN itu terbatas dari ambisi politik, ujar Rocky. Akhirnya kita tahu bahwa ketika politik jumlah kekuasaannya telah pindah dari Jokowi ke Prabowo, maka seluruh keinginan Jokowi akan dibatalkan demi hukum besi politik, imbuhnya. Ini berkaitan dengan ambisi politik yang diterjemahkan dalam APBN. Saat ini pendapatan pada APBN mencapai 1.800 triliun rupiah, namun pengeluaran sudah mencapai 2.800 triliun rupiah. Buat bikin IKN itu perlu uang 450 triliun rupiah. Buat makan siang gratis 450 triliun rupiah. Bayar utang 400 triliun rupiah. Bayar bunga utang 500 triliun rupiah. Totalnya 1.800 triliun rupiah. Sedangkan 20% dari total itu harus dipakai untuk pendidikan. Jadi bayangkan bagaimana mungkin secara makroekonomi Prabowo bisa membuat negeri ini makmur kalau seluruh anggaran itu dipakai habis. Pendapatan kita cuma 1.800 triliun rupiah. Pengeluaran kita 2.800 triliun rupiah, terang dia. Untuk itu, Rocky menilai dalam kepemimpinan Prabowo Subianto, kemungkinan IKN dan makan siang gratis tidak dapat berjalan bersamaan.
Inilah yang ditengarai bisa membuat hubungan Jokowi dan Prabowo retak. Bagaimana caranya? Ia ngutang. Jadi secara rasional tidak mungkin IKN itu dilanjutkan dengan makan siang gratis. Jelasnya. Senada dengan Rocky, pengamat politik Adi Prayitno juga mempunyai prediksi yang sama. Presiden terpilih 2024 sampai 2029, Prabowo Subianto, disebut akan meninggalkan Joko Widodo dan memilih PDI Perjuangan usai dilantik pada 20 Oktober 2024. Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno dalam program obrolan newsroom kompas.com pada Selasa 30 April 2024. Rasa-rasanya setelah 20 Oktober, Prabowo ini akan jauh memprioritaskan PDI Perjuangan ketimbang Jokowi yang sudah tak lagi jadi presiden, ujar Adi. Tapi per hari ini, saya membaca Prabowo masih cukup menghargai dan menjadikan Jokowi sebagai variabel penting. Karena sampai tanggal 20 saya kira Jokowi masih jadi presiden. Atas kemungkinan tersebut, Adi pun menilai Prabowo Subianto akan membuka peluang bagi PDI Perjuangan bergabung dalam koalisi. Tentu dengan catatan, Jokowi tidak lagi ikut campur dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Oleh karena itu, setidaknya PDI Perjuangan barier politiknya bagaimana hubungan Prabowo dan Jokowi. Kalau sudah tak baik-baik saja, bukan tidak mungkin PDI Perjuangan itu akan jadi bagian dari koalisi, kata Adi. Di sisi lain, lanjut Adi, Prabowo akan mengedepankan dukungan yang berlimpah di parlemen. Dari situ bisa terlihat apakah Jokowi masih dianggap sosok yang penting atau tidak bagi Prabowo. Karena kalau mau jujur, Prabowo ini pasti akan bicara ke depan. Bagaimana mendapatkan dukungan berlimpah, dukungan politik, dukungan partai solid, sehingga semua keputusan politik bisa berjalan dengan baik, ucap Adi. Sebab Adi meyakini Partai Gerindra dan Prabowo tidak nyaman jika PDI berada di luar kekuasaan. Terlebih PDI Perjuangan merupakan partai pemenang Pileg 2024 atau pemilik kursi terbanyak di parlemen yang juga berpengalaman sebagai oposisi. Mereka bisa kritis dan selalu bisa resisten setiap keputusan politik Prabowo. Pasca Jokowi tak lagi jadi presiden, Prabowo akan memilih lebih penting mana antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, ujarnya.